Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, saya Ainun Nahdlatul Aulia dari Teknik Elektro Kelas B. Di sini saya akan membahas tentang Enterprise Resource Planning atau ERP dalam tugas Sistem Informasi Manajemen. Nah, kira-kira apa sih Enterprise Resource Planning ini, dan fungsinya dalam suatu company itu apa saja sih? Nah, kita bahas di slide selanjutnya. Enterprise Resource Planning atau ERP ya, ini perencanaan sumber daya perusahaan ya. Nah, perencanaan ini proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengolah dan mengintegrasikan bagian-bagian penting dari bisnis mereka. Nah, tentunya ERP ini sesuatu aplikasi ya, perangkat lunak yang berbentuk ERP sangat penting saya kira dalam perusahaan, karena membantu menerapkan perencanaan sumber daya dan mengintegrasikan semua proses yang diperlukan. Tentunya dalam satu sistem tunggal ya, sistem perangkat lunak ERP ini juga dapat mengintegrasikan perencanaan juga, terus juga ada pembelian, terus persediaan, penjualan, pemasaran, ada finance atau keuangan ini ya, terus juga sumber daya manusia, recruitment atau human resource, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, konsep ERP menurut buku Sistem Informasi Bisnis R 4.0 karangan Bapak Ardi Supriyati, yakni ERP dapat dianggap sebagai perekat yang mengikat bersama sebagai sistem komputer untuk organisasi besar. Nah, ini setiap departemen ya bisa juga memiliki sistem yang dioptimalkan untuk tugas-tugas spesifiknya. Nah, dengan perangkat lunak ERP, setiap departemen masih memiliki sistemnya ya, tapi semua sistem dapat diakses melalui satu aplikasi dengan satu interface. Nah, di sini aplikasi ERP juga memungkinkan ya departemen yang berbeda untuk saling berkomunikasi dan berbagi informasi dengan lebih mudah secara internal perusahaan. Nah, tentunya ERP mengumpulkan informasi ya tentang seluruh aktivitas dan kondisi divisi yang berbeda. Nah, ini bisa dilihat di konsep dasar ERP. Dapat contoh gambar ini. Di sini banyak aktivitas ya, walaupun dalam sistem yang berbeda. Tentunya dapat membantu perusahaan yang lebih sadar diri dengan menghubungkan informasi produksi, terus keuangan, terus distribusi, finance, terus manufaktur, inventory management, dan secara umum juga ERP mengintegrasikan hutang dagang ya. Jadi dari stakeholder supplier ya, sistem kontrol stok, juga sistem pemantauan pesanan, terus juga database pelanggan ke dalam satu sistem. Nah, tentunya sudah berkembang ya selama bertahun-tahun dari model perangkat lunak tradisional yang menggunakan server lokal ke perangkat lunak berbasis cloud yang menawarkan akses jarak jauh berbasis web. Nah, ini ada beberapa pertimbangan khusus atau yang bisa dikatakan kegagalan dalam sistem ERP ya. Tentunya sistem ini tidak selalu menghilangkan inefisiensi dalam bisnis. Perusahaan juga perlu memikirkan kembali cara pengorganisasiannya, atau akan berakhir dengan teknologi yang tidak kompatibel. Jadi kurang kompetitif ya. Implementasi sistem ERP biasanya gagal mencapai tujuan
karena keengganan perusahaan untuk meninggalkan proses kerja lama ya yang tidak kompatibel dengan perangkat lunak baru. Nah, mungkin beberapa perusahaan juga enggan ya untuk melepaskan perangkat lunak lama yang berfungsi dengan baik di masa lalu. Nah, ini juga menjadi pertimbangan khusus dalam menggunakan sistem ERP ini. Nah, di sini ada penyedia solusi ERP. Nah, beberapa nama ya penyedia perangkat lunak ERP yang populer seperti ini ada contoh Oracle Corporation atau ORCL. Terus juga ada SIP. Ini adalah penyedia perangkat lunak yang populer ya, sangat populer yang dengan itu. Tentunya juga ada lagi misalkan yang lain yakni Microsoft atau MSFT sebagai penyedia perangkat lunak yang populer. Nah, juga di sini ada Workwise Insurance ya. Ini sebagai solusi berbasis cloud yang telah banyak penyedia layanan yang cukup populer dalam beberapa tahun terakhir ya. Dan juga ada Bizowi, ini juga termasuk dalam kategori yang cukup populer dalam beberapa tahun terakhir yang berbasis cloud. Nah, biasanya perangkat lunak ERP komersil akan memakan biaya yang sangat mahal. Nah, untuk itu sebagai alternatif, mungkin di sini ada beberapa contoh perangkat lunak ERP berbasis open source. Yakni ada ERP Next, juga ada Odoo. Nah, ini salah satu perangkat lunak ERP yang berbasis open source. Yang karena yang pakai perangkat lunak ERP yang komersil tentunya sangat membutuhkan biaya yang sangat mahal ya. Dan mungkin ada contoh lagi ya, ini ERP 5 atau ERP 5, dan masih banyak lagi yang dapat diterapkan untuk memangkas biaya. Dan inilah contoh-contoh yang sudah tersedia ya penyedia perangkat lunak ERP. ERP isu. Nah, ERP isu ini apa sih problematika dalam Open ERP customization? Nah, masalah apa sih yang bisa kita hadapi ketika memakai ERP? Tentunya masalah dalam penerapan ERP dapat memperbaiki kinerja organisasi dengan cepat ya, tetapi hanya jika diterapkan dengan benar. Nah, ketika sistem tidak diterapkan dengan benar, itu dapat mempengaruhi organisasi dengan sangat buruk. Bahkan bisa menghancurkan perusahaan ya. Dampak ini akan jelas berdasarkan kategorinya. Nah, jadi jika kita tidak menerapkan ERP dengan benar, itu sangat merugikan bagi perusahaan ya. Mungkin ada 3 jenis ya yang menurut sistem informasi bisnis dampak implementasi, yakni individu, kelompok kerja, dan dampak organisasi. Nah, dampak ini bersifat operasional ya dan manajemen. Masing-masing dampak ini dapat merusak organisasi dan juga membawa banyak masalah ke organisasi. Nah, ini efek manajerial ya, yakni sebuah kasus, yakni Pharma-Sho atau adalah perusahaan Cina yang bergerak di bidang kedokteran. Mereka memutuskan untuk menerapkan sistem ERP pada tahun 2000. Nah, mereka membeli produk Oracle dan membeli vendor kustomisasi lokal untuk melakukan implementasinya. Nah, tentunya banyak sekali isu ERP ini yang harus kita pertimbangkan ya sebelum kita menggunakan
Sebelum kita menggunakan enterprise resource planning, yakni atau perencanaan sumber daya perusahaan, banyak pertimbangan yang harus kita lakukan. Jadi yang harus kita laksanakan agar tidak terjadi kegagalan dalam penerapan sistem ERP ini. Nah, itulah yang dapat saya simpulkan dari buku Sistem Informasi Bisnis 4.0 karya Bapak R.C. Supriyadi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.